Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pencara, balik lagi di podcast Sida Menyapa bersama aku Rani Syahdan. Nah, kali ini langsung saja ya, di depan saya ini sudah ada bisa dibilang artis kondangnya Sida. Kenapa artis kondang? Karena mereka ini sering sekali menjadi obrolan di Sida karena prestasinya tentu aja ya. Karena kan mahasiswa Sida, masa karena gosip nggak mungkin ya. Karena prestasinya ini makin tahun makin menggila dari mulai regional, nasional, bahkan sekarang sudah mencapai internasional. Langsung saja akan kita sambut. Inilah dia tim IME Sida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Nah, ini ada Kak Dimas. Iya. Iya, Kak Dimas. Hai dulu dong Kak Dimas sebelah situ. Halo. Kak Dimas ini sebagai General Manager. General Manager dari tim IME Sida. Nah, sebelahnya ini ada Kak Mardi. Ya. Ya, saya dulu ya. Halo. Kak Mardi ini sebagai Saya sebagai driver. ya. Wow. Ini Kak Mardi ya. Dari prodi apa ini Kak Dimas dan Kak Mardi? Kalau saya dari teknik elektro. Teknik kebetulan. elektro. Ya. Kalau Kak Mardi? Kalau saya dari Ikom Sida. Ikom Sida. Kita akan bahas nanti ya bagaimana ceritanya Kak Mardi dari Ikom ini akhirnya gabung ke tim IME Sida ini ya. Oke Kak, ini kan sebelumnya podcast Sida Menyapa ini mungkin Sobat Pencara belum tahu nih perjalanan dari IME Sida. Tapi kalau diceritakan detail nanti lama ya berepisode-episode. Bisa sampai besok. Bisa sampai besok ini ya. Sekilas aja. Sebenarnya tim IME ini dulu bentukannya gimana sih? Apakah memang pengen ikut lomba sehingga dibentuk tim IME atau memang sebelumnya sudah ada perkumpulan tim IME ini? Nah, sebenarnya dari dulu kita dapat cerita dari kakak kating kita. Dulu itu Bu Indah memberikan motivasi bahwasannya jangan jadikan kalian ini mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi jadikan kalian ini adalah mahasiswa yang bisa berinovasi, berkelanjutan dan lain sebagainya. Dan Bu Indah pun memberikan info terkait lomba-lomba yang ada di Indonesia. Mulanya memang di nasional. Nah, inisiatif anak kakak senior kita dulu, anak malam itu sangat luar biasa ya, karena mereka kan juga kerja. Jadi mereka berpikirnya masa sih kita kuliah aja nggak dapat inovasi baru, riset baru dan lain sebagainya. Makanya mereka membuat tim yang namanya tim IME. Nah, tim IME dulu awalnya memang nggak fokus di bidang mobil listrik, tapi kayak robotika dulu. Nah, setelah mereka berjuang dari nol, mereka kayak istilahnya babat alas gitu ya. Mulai dari lomba nasional, land tracer dan lain sebagainya terkait robotika. Jadi mereka punya wawasan yang cukup luas, yang akhirnya menjadikan kakak senior ini melangkah lebih maju lagi. Jadi saya kakak kating kita dulu itu mulai mengupgrade bahwasanya ayo kita lomba aja, kita berani aja dengan modal kita seadanya, kita modal urunan nekat. ya, modal nekat gitu ya, bonek gitu ya. Benar. Modal nekat sehingga terkumpul uang. Akhirnya cobalah lomba di nasional, kontes mobil hemat energi, kalau sekarang, dulu namanya lupa saya. Mungkin Ya hampir sama lah sama kayak yang ini. Tuh, sudah nasional nasional ya, itu ya. Cuman tantangannya dulu mobil mereka berat karena mereka belum tahu setiap materialnya yang dipakai itu yang seperti apa, yang bisa membuat mobil ini bisa efisien. Begitu. Ya mungkin babat alas lah ya, sambil nyoba aja karena namanya modal nekat dia. Nanti mungkin akhirnya melihat perkembangan dari lawan-lawannya, belajar tiap angkatan belajar gitu ya. Berarti ini memang awal mulanya dari Bu Indah. Bu Indah ini sekarang jadi pembimbingnya ya. Pembimbing sampai dari sekarang. awal sampai sekarang. Wah, luar biasa Bu Indah ini ya. Terima kasih Bu Indah sudah melahirkan tim IME yang luar biasa ini ya. Oke, nah tim IME itu sebenarnya ada berapa orang sih Kak? Kalau dalam satu tim tuh? Untuk anggota saat ini kurang lebih 35 orang. 35 orang ya.
itu semuanya dari prodi, oh nggak bisa ya, dari ikom buktinya ya. Iya. Tapi kebanyakan mostly dari tim Saintek semuanya. Ya, itu kebanyakan memang Saintek dari Saintek. memang. Cuman kita tidak membatasi untuk prodi-prodi lain keluar dari Saintek bisa bergabung kami. Itu untuk gabungnya ada audisinya atau gimana? Iya, ada apa? Seleksinya. Oh. Jadi Kalau nggak boleh asal masuk. sedikit spill itu seleksinya harus tahu soal apa itu? Eh, Barangkali ini teman-teman pengen gabung gitu ya ke tim Sebenarnya IME. ini sih nggak harus tahu sih sebenarnya, tapi pengen belajarnya itu. Jadi Oh, gitu. dari kita sendiri pun banyak yang nggak tahu apa-apa, termasuk aku kan dari ikom kan, Iya nggak benar. tahu tentang kelistrikan dan lain sebagainya. Cuman kalau kita pengen belajar kan ya pasti makin hari kan tetap tanya, Mas ini gimana caranya, yang awalnya ini nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Jadi ya nggak harus tahu sih sebenarnya, cuman ya niatnya itu. Komitmen ya, Ya. komitmennya Komitmen, untuk ya, yang benar. belajar itu seperti apa. Jadi nggak harus tahu dulu dasarnya dan lain sebagainya. Oke, karena itu teman-teman Umsida, ini kayaknya teman-teman sudah banyak yang tertarik untuk gabung di tim IME ya. Karena mendunia terus tim IME ini, nggak pernah surut beritanya tiap tahun. Kemarin juara itu ya, juara langsung malamnya itu ada yang chat, ini opreknya sampai kapan? Iya, benar. Langsung tertarik pengen gabung ya. Iya, emang soalnya udah jadi artis ini kayaknya di Umsida ya, IME itu ya. Nah, itu satu tim 35 orang. Itu job desk-nya ngapain aja kalau boleh tahu? Karena di IME ini banyak divisi ya. Yang pertama divisi teknik sama non teknik. Itu Nah, dibagi lagi. dibagi lagi. Oh. Divisi teknik ada namanya divisi elektrikal, divisi mekanikal, divisi design and body manufacture. Lalu yang di non teknikal ada namanya divisi media, sponsorship, sama apa satunya? Konten kreator. Sama Enggak. sih, sama ya. Sama di media itu ya. media Kreatif itu, media itu. terus Admin. Oh, ada administrasi. adminnya juga. Oke, tapi ini pasti awalnya nggak kayak gini ya, nggak Iya, selengkap ini benar. ya Iya. strukturnya ya. Itu udah mulai improvisasi sih dari kakak kelas dulu. Mulai di-upgrade. Akhirnya sekarang semakin memudahkan lah ya. Jadi yang tim teknik lebih fokus ke teknik aja, nggak sampai perlu fokus ke eventnya, administrasi, sosial media. Bahkan sekarang ada tim media sosial juga ya. Sambil nge-live ini, keren banget tim IME ini ya. Kalau untuk ya. itu kita nggak terlalu membatasi ya. Misal saya di bagian kreatif media ya, itu nggak menutup kemungkinan saya bisa ini pelajari tentang mekanik dan sebagainya. Jadi kita nggak membatasi kamu kreatif media ya wis berfokus di sini, nggak. Iya. Kita saling apa ya? Saling belajar ya. Iya. Saling belajar. Kalau mau belajar ini mungkin kita pelajarin pasti diajari. Oh iya, keren banget tim IME ini. Nanti lama-lama jadi satu Umsida ini ada aja dari mungkin prodi FPIP, dari mana. Bahkan ini ada dari jurusan apa? Teknik bukan teknik apa? Laboratorium Medis. medis. Ya. TLM ya. Terus dia TLM. ngapain di situ job desk-nya? Ini sih. Admin. Admin. Ya, Oh, buat masih proposal. nyambung lah Iya, ya. benar. Bahkan nanti bisa aja mungkin dari tim-tim yang lain, kesehatan, fisioterapi ya kan, Iya, siapa benar. tahu drivernya membutuhkan ya kan. Atau tim teknisi lainnya di sana lagi nggak enak badan kesleo, nah fisioterapi silahkan untuk bergabung di tim IME ya. Oke, lengkap ya ternyata job desk-nya. Kemudian kita udah sedikit sejarah ya tadi tentang IME Umsida. Kemudian kita mulai ke yang sebelumnya. Ini kan tim IME Umsida itu menang di Shell Eco Marathon Mandalika. Ya, Meskipun 2024 ya. itu sudah internasional ya berarti. Sudah ya. internasional. Cuman tuan rumahnya di Umsida. Iya. Indonesia. Di Indonesia. Indonesia. Oh ya sorry Bukan di Umsida. Indonesia. Waduh, Umsida nanti aja. kayaknya menjadi doa itu ya. Iya. Semoga nanti Umsida punya sirkuit sendiri. Iya di Indonesia. Nah, kemudian bergeser ke Qatar gitu ya. Itu ada nggak sih improve dari tim IME, baik dari mungkin mobilnya, kelistrikannya, atau mungkin dari drivernya dan lain sebagainya? Apa aja sih improve-nya kalau boleh tahu? Jadi kalau dari tim IME itu setiap tahun itu kita ada improvisasi, entah dari elektrikalnya, dari drivernya juga, dari strategi yang kita mainkan seperti apa, lalu mekaniknya juga,
lalu body dan Iya, manufacturing body. juga itu perlu diimprovisasi. Jadi semua aspek yang pada saat di kompetisi sebelumnya misal ada kekurangan, kita perbaiki di tahun selanjutnya. Kita improve, kita kembangkan yang sekiranya bisa menjadikan mobil ini tetap efisien, lebih efisien lagi. Benar. Nah itu evaluasinya kalau boleh tahu lihat dari mana? Karena kan sebelumnya udah juara 1, terus juara 1 lagi kan nggak kelihatan ya. Kecuali Iya. kan misalnya kalau orang awam nih ya, kita juara 3, kita harus belajar nih. Yang juara 2, juara 1 gimana sih gitu. Ya. Tapi kalau udah juara 1 gimana tuh evaluasinya? Nah, evaluasinya gini, kita lebih meningkatkan nilai efisiensinya. Kan dari nilai di Shell Eco Marathon di Mandalika, Pertamina Lombok itu kan nilai kita di sekitar 900-an. Nah, kita upgrade lagi ternyata ada nilai yang efisiensi tinggi. ya yang lebih tinggi lagi. Ternyata lebih tinggi di Qatar. Oh. Kalau dilihat langsung ke mobilnya tuh mungkin yang paling kelihatan menonjol di mobilnya kita sekarang itu kita update-nya itu di velg. Kalau Itu velg ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita kan masih pakai yang velg biasa ya. Tapi tahun ini kita udah pakai karbon. Cuman kemarin karena ya ada sedikit kendala akhirnya kita cuman pakai di race pertama. Berarti velg karbon itu kan lebih ringan Ringan. gitu ya, Nah. sehingga baterainya akan lebih hemat gitu ya. Wow, keren banget. Nah, berikutnya nih mengenai strategi ya. Apa sih strateginya IMEI itu kok bisa bertahan gitu ya di juara 1, sedangkan aduh nggak enak nyebutnya ya. Ada banyak PTN-PTN yang memang fokus di bidang Iya. sains dan teknologi, sedangkan Umsida yang mungkin lebih luas lagi kampusnya, tapi tim IMEI ini bisa tetap bertengger di juara 1. Apakah ada strategi khusus untuk yang di Qatar kemarin terutama? baik, kalau strategi pasti ada. Setiap tim tuh pasti ada Iya. punya strategi sendiri-sendiri ya masing-masing. Jadi mulai dari teknikal mobilnya, electrical dan sebagainya. Lalu yang utama ini driver. Jadi cara pengemudi waktu di sirkuit. Ya itu ada strateginya Ada sendiri. strateginya sendiri. Ada strateginya sendiri ya. Kita nggak akan membicarakan strategi banyak-banyak ya, nanti ketahuan. Nanti dicontek lagi Karena sama itu yang merupakan lainnya. dapur ini ya, dapur. Iya, Nah, dapurnya. setiap tim. Iya, Intinya ternyata- doa aja sih. Iya, nanti dapurnya ketahuan. Nah, ini ternyata Mas Wardi ini adalah salah satu dari kunci kemenangan Nah, kemarin nih ya. benar. Luar biasa Kak Wardi ini. Ini sebelumnya Kak Wardi ada tes khusus nggak untuk masuk ke IMEI? Kalau tes khusus itu ini sih sama kayak yang lainnya juga, tetap daftar, wawancara dan lain sebagainya gitu. Nggak terlalu ini sih, apa ya, nggak terlalu Nggak spesifik ya iya, sebenarnya cuman ya. ya Tapi ada pengalaman nggak ada. sebelumnya. Oke. Iya, sama sekali nggak ada. Jadi ya sebenarnya ini sih pengen ikut dari semester 1 kan waktu itu, cuman karena nggak ada temannya akhirnya di semester 3 baru Ngajak mandiri. teman-teman. Oh, mandiri, tetap mandiri. Tetap mandiri. Terus di situ sering ke base camp, baru diajak karena driver yang tahun kemarin itu kan udah selesai ya kuliahnya. Jadi ya harus digantikan, ya kebetulan yang kepilih kemarin. Nah, Ya, Jadi yang mungkin harus- ada pertimbangan lagi juga. Ya. Ada regulasi sel yang mengharuskan driver itu berat badannya minimal di angka 50 Ya. kilo. Oh. jadi nggak asal pilih oh Driver. kamu ini langsung jadi driver, nggak. Nah. Ada spesifikasinya lagi dari setiap regulasi itu. Minimal 50 kilo ya. Minimal 50. Padahal Kak Mardi ini kelihatan sedikit imut dia. Nah, Tapi bener, lebih dari sangat 50 imut ini ya. ternyata. Kak Mardi di sana gimana rasanya? Aduh, campur aduk sih. Campur aduk. Nah, ini kita mulai masuk ke cerita gimana sih IMEI waktu menghadapi kompetisi di Qatar ya. Ini kan pasti di sana ada berapa negara? Kalau kakak-kakak ingat 18. 18 negara. Itu bukan hanya Asia ya. Iya. Iya, Asia Asia dan Eco Marathon ini Asia kan, ya? Asia dan Timur Timur Tengah. Tengah. Middle East, Asia Middle dan East, Middle East ya, benar banget.
Nah, itu apa sih yang bikin tim IMEI itu tantangannya mungkin ya? Cuma feelingnya dulu deh. Dari kakak-kakak ini ketika masuk di Qatar, masuk di kompetisi Shell Eco, apa yang bikin sedikit nervous? Oke. Mungkin karena teknologi atau mungkin karena ya kita ini kan orang Asia ya. Iya. Pasti kan agak imut-imut ya dibandingkan orang-orang di Middle East sana gitu ya. Gimana perasaannya waktu itu? Kalau kita sih ini waktu kita datang di sana itu kita was-was masalah cuaca, Ya, Oh, gimana kalau di sana? dingin dan Dingin. anginnya sangat kencang banget. Itu malah sempat ada ini kemarin apa badai Badai pasir. Badai pasir. Agak serem juga ya. Iya, makanya itu. Kalau Kita tantangan takut. kita hari pertama itu apa ya? Ya itu kita berangkat kan dari sini siang ya, Iya, siang siang. sampai sana itu kita subuh. Subuh. Kalau di sana subuh kan beda 4 jam tuh. Iya. Jam 2, habis itu jam 6 itu kita udah Langsung harus ke berangkat. lokasi. Jadi nggak ada istirahatnya. Nggak Nggak ada ada istirahat ya. istirahatnya, Udah bener. apalah itu jet lag ya. Langsung berangkat aja ya. Terus Sampai sana cuaca ternyata dingin banget. Dingin banget, angin kencang, itu yang membuat saya was-was karena itu nanti akan berpengaruh di efisiensi mobilnya nanti. Iya, karena kan mobilnya sudah dibuat seringan mungkin. Iya. Seringan mungkin. Tapi kalau dia harus melawan Angin yang seperti kencang. itu, akhirnya kan ngoyo lagi. Iya, benar. Mobil itu akan kerjanya full. Lebih keras kan. terus ya Oke. waktu technical inspection itu ada beberapa kendala termasuk spesifikasi helm itu. Jadi Spesifikasi helm. iya, kan apa ya, mereka kan mintanya SNI kan. Ah, Bukan SNI, internasional I-nya. bukan internasional. Mereka ada Ya. spesifikasi yang khusus. Standar internasional. Sedangkan yang teman-teman bawa Itu ini standar Indonesia, nasional, SNI. SNI. Akhirnya di sana panik. Panik karena kita kan sebenarnya nggak tahu ya, kayak toko helm di mana, terus kendaraannya Kalau kayak di sini kan gimana. ya ada di toko belakang. Naik motor. Gojek, Karena nggak Iya. bisa. Akhirnya gimana? Harus beli di sana. Iya Iya, benar, harus nah, beli di untungnya sana. tuh ada orang-orang baik di Qatar yang mau ngantar kita. Namanya itu Pak Dedi sama Bu Silvi. Iya. Mereka Pak itu Dedi suami istri di sana, warga negara Indonesia dan Oh, bekerja di WNI. sana. Nah, Jadi mereka yang nganter-nganter. Mereka memang ikut di kompetisi itu atau enggak, mereka Jadi itu apa ya? ketemunya di mana sama mereka? Di penginapan kah? atau kebetulan di- ini Mereka tuh punya ada kayak- persatuan Iya. Permika Indonesia, Permika. persatuan masyarakat Indonesia di Qatar. Oh. Nah, karena kita nggak ada alumni di sana, Jadi mereka nyupport. jadi mereka mensupport. Karena kayak ITS kan mereka ada ikatan alumni, ITS Oh, di iya. Qatar, IKA, ITS, ITA. GM Nah, ada GM kayak ada. gitu, ITB. Nah, kebetulan sendiri nggak ada. Akhirnya dari ketua Permika ini menyuruh, ya kebetulan Pak Dedi ini, Pak Dedi sama Bu Silvi menyuruh Pak Dedi, Pak tolong dong ini bantu anak ini karena nggak ada alumninya. Ternyata, itu sangat membantu banget, Iya. Bantu banget ya. benar. Wah, keren banget. Terima kasih Pak Dedi dan juga Bu Silvi dan juga Permika yang sudah membantu tim IMEI Umsida di Qatar ya. Semoga nanti Kak Mardi sama Kak Dimas ini tinggal di Qatar ya. Sehingga Amin. nanti adik-adiknya kalau ke sana jadi ada gitu yang dibantu ya. Benar. Oke. Akhirnya harus beli helm di sana. Harus. Kita sempat ini sih sebenarnya. Jadi pesannya mas-mas sebelumnya tuh sebelum kita berangkat. Misal di timmu ini ada kekurangan. Entah itu spare apa, spare part. spare part apa, jangan langsung beli. Oh. Keliling ke tim-tim lain dulu buat minjem. Oh. Kita sempat minjem kemarin di 2 tim kalau nggak salah. Iya. Termasuk India kemarin. Oh, India iya. kita sempat minjem punya Tapi akhirnya India. dikasih. Oh, dikasih. Terima cuman kasih tim India ya. Iya. Cuman ini apa ya? Kan terbatas. Kalau Iya. pinjam kan kalau mereka res gimana? Iya. Kita kan nggak bisa ambil nilai nantinya. Otomatis Iya. kita harus gantian. Gantian. Sedangkan kalau bilang kayak gitu kan ya, misal apalagi di sana itu kan dikasih batas 2 jam kalau nggak salah. Misal proto Res. resnya 2 jam. Nah, kalau mereka res kan otomatis mereka udah ambil 35 menit ya. Iya. Itu buat res sendiri. Belum dari apa kayak Antrian. antri, anggap aja 1 jam lah. Sedangkan kita harus nunggu mereka selesai kan nggak mungkin kan. Kan nggak Iya. mungkin. Makanya kita beli.
Oke, mungkin teman-teman ini masih belum tahu ya alur lomba di sana. Kompetisinya di sana itu ada berapa kategori sebenarnya? Banyak. Sebenarnya ada setiap kategori itu ada kategorinya lagi. Jadi ada 2 kategori namanya Kategori 2. prototype kayak kita. Yang Sama kedua urban. sama urban. Ada kelasnya itu ada Setiap 3. kelas, setiap Setiap- kategori ini ada kelasnya. Iya. Nah, di kategori prototype ada baterai elektrik, ada kategori hidrogen, ada ICE atau ICE. internal combustion engine. Di urban juga sama, baterai Sama elektrik, 3. hidrogen sama internal combustion engine sama-sama. Jadi banyak ya. Iya, benar. Kemudian untuk tim UMSIDA ini memang fokusnya di mobil listrik. Di Iya. Prototype listrik. itu Tahun ini di proto listrik. Tahun depan mungkin ya Ya semoga lah ya. Ya. Semoga nanti kedepannya tim ini banyak bawa tim, Amin. sehingga nanti Amin. tiap kategori kita bisa ikut Nah. gitu. Itu harapannya atau bukan? Iya, Oh, harapannya, harapannya. Sama tuh nggak deh Mbak, capek udah satu aja ini. sebenarnya udah ini sih, udah proses cuman ya karena kemarin ada kendala ya. Akhirnya kita harus nunda dulu. Mungkin ya Oh, berkat kemarin juara ya itu bisa dipakai lah gitu buat ya. nerusin yang kemarin itu. Benar. Berarti ini memang sudah disiapkan untuk kategori yang lain. Udah. Iya. Kategorinya apa? Kita tahan dulu. Ya, tunggu launching aja nanti. Nunggu launching aja. Nanti lawannya jadi siap-siap lagi ya kedatangan tim email lainnya Benar. ya. Kemudian selain dari helm, untuk fisik dan lain sebagainya aman ya? Ataukah ada tantangan lain karena cuaca? Mungkin kalau mobilnya tadi takut lebih boros energi gitu. Tapi kalau dari fisik tim-timnya aman semuanya di sana? Alhamdulillah aman Untungnya sih. aman. Aman ya. Ya. Tidak ada pertikaian di dalam tim ya. Drama-drama Nggak ada kolosal sih. itu. Kalau drama Nggak sih ada. pasti ada. Iya. Kalau Pasti itu ada. kan nggak ada. Karena kalau kita sampai ada yang namanya miskomunikasi itu kan akan apa ya? Cukup fatal Hmm, sih benar. sebenarnya. Jadi kayak Menghambat kinerja iya ya. benar, komunikasi nanti akan jelek dan lain sebagainya. Makanya Fokus itu kita ya. gimana caranya biar kita tuh jadi satu kepala gitu. Benar. Luar biasa. Berapa kemudian dari perpecahan kategori tadi ya, sampai di sana alurnya kan mendaftar dulu. Ini race-nya akan banyak kayak orang awam tahu dari MotoGP iya. gitu kan, langsung banyak timnya langsung jalan, atau gimana? Atau kan memang ada, kalau karena ini khusus hemat energi ya, berarti kan kita harus melihat seberapa panjang mobil ini bisa berjalan gitu ya. Jadi kalau ketentuan dari sana itu kita dikasih waktu 35 menit, dikasih jarak 14,8 kalau nggak salah, 14,8 kilometer kalau nggak salah ya. Nah itu race-nya itu satu-satu. Memang banyak yang nanya itu race-nya kayak motor GP atau gimana? Iya. Jadi semuanya kan gitu ya. Iya. Kalau kita nggak, kita masuknya satu persatu. Jadi ini misal jalan utamanya ya, kita masuknya dari samping. Masuk dari samping, anggap aja kita misal udah jalan berapa ya, kayak 1 kilo, baru mobil selanjutnya masuk lagi. Jadi nggak semuanya langsung bers. Oh gitu, berarti memang ada jedanya. Nah, Iya, benar. ada Iya. jedanya. Nah, itu gimana caranya kita harus antri tadi itu cepet-cepetan. Oh, Soalnya banyak kan ya. kalau nggak semakin cepat nanti semakin malam. Berarti itu seharian full lombanya. Seharian tapi Ada tiap waktunya. kelas itu ada Beda-beda. waktunya. Oh. Misal dibagi 2. Hmm. Yang pertama misal anggap aja di pagi dikasih waktu 2 jam. Mhm. Nah, kita usahakan harus dapat rest di pagi itu. Nanti di sore ada lagi 2 jam. Gitu. Oh, nah tim IME UMSIDA akhirnya ikut race di pagi. Tiap pagi sih. Setiap Tiap- pagi. Pagi sore ya. Pagi sore. Karena kemarin kebetulan ada 6 kali kesempatan. Dan akhirnya paling panjang berhasil menempuh 1113 1113 kilometer per kWh. Wow. Dengan yang sebelumnya kalau nggak salah sekitar 900-an atau sudah mencapai 1000. 958. 958. Lumayan signifikan ya kenaikannya ya. Iya. Itu pasti tim lawan sudah bete. Karena kan setahuku nih ya, sebelumnya itu sedikit tipis gitu ya antara juara Iya, 2 dan iya, juga benar. juara 1, sama-sama 900-an kalau nggak salah ya. Kemarin Kemudian- juga bedanya berapa ya? 100-an. 100. Kemarin. Berarti kan mereka masih hampir stuck di Iya. sekitar 900-an itu ya. Sedangkan tim IME ternyata sudah berkembang jauh mencapai 1000-an lebih. Sama, ada juga tim kemarin juga sampai 1000 kok, cuman nggak sampai 1100. Ada Oh. yang hampir ngejar kita itu ada Ada ya. Dari Indonesia juga. dari Indonesia. Wah,
Tapi memang timnya mostly lebih banyak dari Indonesia ya. Kemarin lebih banyak dari Indonesia memang. Kayaknya hampir tiap tahun deh, cuman tahun kemarin aja yang memang ya berkurang karena kan itu kan pertama kan tahun yang maksudnya tahun 2025 maksudnya itu ya. pertama menjadi tuan rumah kan Di Qatar. Qatar. Oh iya benar. Jadi ada kayak apa ya, space. Iya. Jadi kita nggak tahu kan regulasinya di sana gimana, cuaca di sana gimana dan lain sebagainya. Oh ya, yang tahun kemarin itu ikut. Nggak ikut. Oh, tim Mimi memang nggak ikut. 2025 enggak, kita ikutnya di Ya ini Ya, di 2002. 2026 Iya. ini akhirnya kembali lagi. Mungkin kemarin orang-orang sempat tenang gitu, tim IMEI sudah nggak ikut. Kembali lagi di 2026 dan tetap mendapatkan juara. Oke, tim IMEI Umsida. Kak Mardi, tapi secara dari kacamata driver, kemarin semuanya aman atau ada yang bikin deg-degan nih dari kacamata driver nih? Oh itu, aduh, itu kita sampai bingung ngambil keputusannya gimana. Jadi di sana kan ada peraturannya. Aha. Setiap kali mau nyalip harus diklakson. Oh gitu. Ya. Nah, itu kehitung mulai dari kita. Jadi di sana itu sebelum kita race ada praktis. Praktis itu terserah kita mau ngambil berapa, intinya waktunya masih nutut. Nah, di praktis itu race awal biasa. Tiap kali aku nyalip pasti aku bel. Cuman ada 2 tim yang nyalip aku tapi nggak ngebel. Loh. Oh. Dalam hati mungkin ya nggak harus ngebel kan, akhirnya nggak ngebel. Di nyalip ketiga tuh nggak ngebel. Selesai, besok pagi dapat surat dapat cinta. SP. Kayak kerja ya, dapat SP1. Iya. Dapat Karena gak klakson tadi. iya Oh. paginya tuh. Akhirnya mau belajar tuh buat race selanjutnya. Oke. Masuk terus mungkin di lap kedua apa lap kedua mungkin ya kalau nggak salah. Itu kita kan kalau race kan pasti komunikasi kan sama Iya. tim. Nah, kemarin itu aku komunikasi sama Mas Dimas langsung. Iya. Di depan gitu ada mobil. Sebelum komunikasi dalam hati udah ada mobil di depan, aku harus ngebel. Akhirnya komunikasi. Setelah komunikasi, loh Mas, lupa mobil yang di depan udah di belakang, nggak ngebel. Dapat 2. Saking fokusnya. Iya. Komunikasi sampai kelewat, belum sempet klakson Pas gitu. udah di belakang baru nyadar. Terus besok paginya tuh oh iya selesai race itu langsung dibilangin. Langsung dibilangin sama tim teknikalnya itu. Nggak pakai surat cinta itu langsung Nggak, ditegur ya. langsung. Nah, Ini terus kalau kamu sekali lagi selesai. Oh, Jadi gitu. nilai Ketat kamu ya? tidak akan akumulasi. diakumulasi. Benar. Terus Ketat banget ya, karena klakson itu bisa diskors Iya. ya semuanya. ada kameranya. Ada kameranya. Oh. Setiap Jadi ya tikungan. namanya sirkuit canggih ya pasti. Terus kita race lagi di hari berikutnya. Mau race sih sebenarnya. Cuman kita bingung ya. Apa ya? pertimbangan sih. Iya, pertimbangan. Jadi ada something lah. Kalau kita race ini terus kita melanggar, ya ada persyaratan yang kita Agak tidak bisa sulit. dapatkan. Ya, Oh. ya ada something lah gitu loh. Oh. Terus meskipun kita race, Iya. kita di top 1 juara, tetap kita nggak bisa ngambil uang. Jadi kita Akan digeser. Iya, kita kegeser yang lain karena ya pelanggaran itu. Misal kita melanggar lagi Bisa melanggar lagi. Akhirnya ketiga fokus kalinya. banget itu ya, ram race ketiga ya. kita nggak Nggak race race. akhirnya. Oh, akhirnya nggak race. Karena kita takut. Soalnya kita udah mengamankan nilai terbaik. Benar. Oh, Jadi iya. di situ kan waktu pelanggaran yang kedua itu nilai terbaiknya kita. Tapi kita kan nggak kayak bukan didiskualifikasi kan, tetap terhitung. Cuman peringatan kan, jangan Iya. sampai ngulang lagi. Nah, besoknya itu kita mikir kan, ini gimana, tetap race lagi atau gimana? Kalau kita nggak race, takutnya kesalip sama tim-tim lain kan. Jadi Terus. ada sedikit gambling ya di situ. Benar. Ada nggak tim yang race sampai kesempatan terakhir? Banyak. Banyak. Pede banget berarti Umsida ini ya, race 2 kali aja. Tiga Agak kali sih, gabut tiga kali, ya? tiga Oh, kali. 3 Tiga kali kali, akhir tiga totalnya ya. Iya, agak gabut berarti Kak Mardi di hari-hari berikutnya ya. Karena kita juga mempertimbangkan itu. Kalau kita race lagi, Mardi lupa lagi, waduh, ini bakal ini kacau ini nanti. Iya, dengan skillfulnya Kak Mardi ini ternyata Jadi ya apa ya? yang Jadi bikin driver itu deg-degan harus adalah fokus. bukan skillnya tapi lupa klaksonnya.
Oke, yang dari awalnya tuh iseng ya mungkin ya. Kok ini boleh Ya. gak klakson gitu Nah, ya? Jadi awal itu udah klakson bener. Enggak apa-apa, itu memang sifat alamiah orang Indonesia kayaknya. Oh, yang melanggar boleh. Kayaknya aku juga boleh. Ikut-ikut. Oke, iya ya, ikut-ikut sampai yang kedua ternyata nggak sengaja, saking Iya. bingungnya klakson nggak ya. Oke, Kak Mardi nanti mungkin boleh diturunkan itu ke driver berikutnya ya. Tolong jangan lupa klakson, itu pesan dari Kak Mardi ya. Oke. Wah, asik banget ya ternyata. Ini ternyata tim IME perjalanannya panjang. Kalau kita mau cerita detail lagi akan lebih panjang lagi. 2 jam lagi. Mungkin nanti teman-teman yang kepo dengan tim IME, nah tim IME ini ternyata juga live di TikTok ya. Sosmednya IME itu apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau di TikTok ada namanya IME Team. Mhm. Kalau di IG IME Umsida, Iya. LinkedIn IME Team, IME tim. Itu LinkedIn. akan sering-sering live atau gimana? Kalau live Tergantung mungkin- request kayaknya. Tergantung ya. sih kayaknya. Nah, mungkin teman-teman pengen interaksi langsung dengan tim IME ya, dengan kakak-kakak yang ganteng-ganteng ini di sini. langsung ke base camp aja. Langsung diundang ke Basecamp. Boleh nggak sih teman-teman tuh pengen lihat gitu Boleh, Basecampnya tim nggak IME? apa-apa. Kita terbuka kok. Ada di kampus 2 ya? Ada di kampus 2. Oke. Sebelum kita menutup sesi yang menarik ini, ini ada beberapa pertanyaan. Ini fun aja, nggak perlu ada penjelasan. Ini adalah fast question gitu ya. Aku akan ngasih 2 pertanyaan, A atau B. Teman-teman silahkan jawab A misalnya ya. Nanti kalau nggak kompak silahkan diselesaikan di luar kamera ya. Oke. Pertanyaan pertama, sudah siap ya? Oke, sudah. Just for fun aja kok ya. Carbon fiber atau aluminium? Karbon. Karbon, iya. Carbon. Masih kompak mereka ya. Deg-degan sebelum race atau sebelum sidang skripsi? Sebelum race. Iya, karena mereka ini kan sudah menang di tingkat internasional ya. Buat teman-teman yang di luar Umsida. Jadi di Umsida itu kalau teman-teman ini berhasil menang di tingkat internasional, itu akan langsung terkonversi. Jadi mereka ini udah bebas skripsi nih ya, wajah-wajah bebas skripsi. Oke, kemudian, nah ini sama aja sih, tapi nggak apa-apa. Shell Eco Marathon atau skripsi? Shell Eco Marathon. Meskipun ribet, penuh Iya, rintangan, iya, benar. lebih baik ikut race daripada Iya, skripsi. Benar. Pengalaman sih. Pengalamannya Kita bisa ya. jalan-jalan Ya. juga. Daripada suntuk ngerjain Iya, skripsi benar. gitu kan. Oke. Simulasi aman atau nekat tetap optimis? Nekat tetap optimis. Simulasi sih. Bagi driver simulasinya lebih penting ya. Lebih penting. Karena mungkin itu pengaruh ya ke nervous juga ya. Pengaruh. Pengaruh banget. Emang nervous itu kalau kok jadi tanya lagi ya, sedikit Ya, aja apa? lah ya. Kalau di bidang public speaking ini yang aku tahu kan kalau nervous itu kita jadi ngomongnya belibet, kemudian lagi nggak tahu yang mau diomongin apa. Kalau di driver, semakin nervous itu semakin apa? Gemeter kah atau Kalau semakin nervous ya itu salah satunya tadi pelanggaran itu kayak Lupa gitu, ya? lupa karena karena saking fokusnya? terus ya apa ya? Sirkuit itu kan ada batasnya ya. Hmm. Kita nggak bisa ngelewatin misal garis ini. Nah, itu juga harus fokus itu. Jangan kita lagi enak-enakan gini tiba-tiba ngelanggar. Di kamera kan kelihatan. Oh, Nah, gitu ya. beda sama kalau public speaking kan ya nanti belibet kan ngomongnya. Iya. Ini enggak. Jadi harus tetap fokus ya. Tapi kan itu karena race-nya juga lama ya, beberapa Iya. menit ya. 35 menit. Sebenarnya kalau bilang nervous 30. itu nggak berlaku cuman di driver ya, termasuk di technical inspection. Betul banget sih. Nah, jadi ada namanya technical inspection ini kayak scrutiny. Oh. Scrutiny mobil kita benar-benar dipastikan, dicek apakah sesuai dengan regulasi mereka yang diinginkan. Hmm. Mulai dari electrical, mechanical, Mekanik. safety driver, Jadi berat driver dan sebagainya. kita Itu buat sesantai mungkin lah biar kita nggak nervous Hmm. jawabnya. Karena kalau kita salah jawab juga akan itu- ngulang lagi. iya akan ngulang dan malah bisa jadi nggak lulus sekrut itu. Jadi Nggak kalau bisa nggak bisa res. nggak bisa res. Jadi kayak cuma-cuma gitu ke sana gini. Ternyata ketat banget ya Benar. perlombaan internasional itu. Jadi ya tetap tenang harus Harus tenang. Oke. Selanjutnya.
lebih penting mana? Peka dengan data atau feeling? Peka Peka. dengan data. Pakai dengan data. Karena Data, semua itu harus ada datanya. Gak Harus bisa pasti. pakai feeling itu. Nggak bisa. Kalau cuma kira-kira kita dapat Iya. gini nggak bisa. Oke. Ini akan menjadi pertanyaan yang semoga tidak membuat mereka berantem. Upgrade mobil atau driver? Gimana Pak Manajer? Kalau saya mungkin upgrade upgrade mobil. Mobil ya. Mobil. Oh, drivernya sendiri. Drivernya sendiri merelakan itu. Tetap harus mobil. Karena kalau drivernya skillful, mobilnya nggak memadai kan percuma iya, benar. jadinya ya. Oke. Terima kasih Kak Mardi kebesaran hatinya. Oke. Berikutnya. Shell Eco Marathon lagi atau kompetisi lain? Tergantung mungkin ya. Shell sih. Shell. Tetap Karena Shell ya. Oke, tapi kalau ada kesempatan di internasional lainnya, kompetisi lainnya, mau coba? Cuma ini sih harapan Iya. di Harapan. ini kayak tim-tim Formula Student. Formula Student, benar. Formula Formula kan Student. masih kalau nggak salah kemarin itu di Jepang kalau nggak salah. Oh, wow. Cuman ya itu Itu harapan. Harapan. emang biayanya Formula lebih besar. Lebih besar. Oh, gitu ya. Beli bannya aja mungkin setara sama mobilnya kita. Sponsor. Ayolah sponsor ya, tolong ini Masuk. didukung tim IME Umsida. Ini sudah menaklukkan Shell Eco Marathon beberapa kali. Jadi penasaran nggak gimana kalau tim IME Umsida ini ada di Formula gitu ya. Nah, ayolah didukung. Oke, terima kasih banyak Kak Mardi dan juga Kak Dimas ya. Semoga ini sukses selalu. Amin. Dan jangan lupa untuk terus membimbing ya, dari mungkin adik-adiknya nanti, biar nanti ilmunya nggak hanya untuk tim IMEI yang tahun ini, tapi terus berkembang untuk tim IMEI berikutnya. Iya. Ada sedikit pesan-kesan untuk tim mahasiswa lainnya? Mungkin Mardi. Kalau dari saya apa ya? Mungkin Motivasi lah, biar teman-teman itu nggak gampang nggak gampang nervous, nggak gampang takut sebelum ikut kompetisi. aduh jadi bingung. Kalau gitu apa aja deh yang pengen disampaikan ke mahasiswa Umsida? Bagi Mungkin- ayo. Aku dulu ya. Iya. Iya, oke. Saran sih mungkin ya. Biar nggak memperibet kita juga. Kalau masuk organisasi itu apa ya? Kayak jangan FOMO lah. Jangan FOMO. Ikut-ikut. Jangan FOMO, jangan ikut-ikut karena kita sendiri yang kayak atasan itu bingung cara ngerangkulnya kayak gitu. Oh iya. Jadi mereka cuma daftar, habis itu nanti wis nggak ada kabar. Nah, sedangkan kita Hmm. butuh yang komitmen. Betul. Komitmen dalam organisasi itu penting gitu ya. Susah soalnya ngatur yang kayak gitu. Mending dikit tapi pasti daripada banyak tapi nggak pasti. Betul banget. Kalau dari Kak Dimas, Kalau dari aku ini sih, karena ini kan membuka rekrutmen untuk semua jurusan. Jadi tidak ada batasnya, mau jurusan ikom, mau jurusan medis, mau jurusan dokter, kita terbuka untuk umum. Dan jangan jadikan kalian mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadilah mahasiswa yang berprestasi dan bisa membawa nama Umsida ke kancah internasional. keren, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Oh, Indonesia ya benar. Ya cita-cita kan harus setinggi langit ya. Jadi Benar. mereka ini sudah wawasannya sudah internasional, udah nggak di nasional lagi gitu ya. Oke, itu tadi pesan dari kakak-kakak berprestasi kita ya, sobat pencerah. Intinya jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu karena 4 tahun itu cukup singkat ya. Jadi jangan habiskan waktu untuk kuliah pulang, kuliah ngopi gitu ya. Ngopi boleh kan, Yeah. tapi untuk sambil networking, sambil organisasi. Dan kalau udah masuk organisasi nih jangan keluar masuk ya. Jangan nggak punya komitmen. Tadi tuh pesannya Kak Mardi ya. Karena Kak Mardi sendiri berawal dari komitmen pribadi, pengen banget gabung tim IMEI, kemudian sekarang bergabung dan berhasil meraih prestasi di tahun 2026. Terima kasih sekali lagi buat seluruh sobat pencerah. Sampai jumpa lagi di podcast Umsida Menyapa lainnya bareng kakak-kakak berprestasi lainnya ataupun info menarik lainnya. Terima kasih, saya Rani Syada selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak.